transaksi-transaksi yang sifatnya seperti utang piutang ya, ataupun istilahnya interest expense, interest income ya, tetapi di sini transaksi benerannya. Nah, selain inventory ya, dimungkinkan adanya transaksi penjualan fixed asset ataupun PPE. Nah, sebenarnya gampang ya untuk yang fixed asset ini ataupun PPE, kita akan mengklasifikasi penjualannya itu penjualan baik dari induk kepada anak perusahaan ataupun sebaliknya ya. Ini lihat karakteristik dari si asetnya. Apakah depreciable fixed asset ataukah non-depreciable fixed asset. Kenapa demikian ya? Karena treatmentnya nanti pada saat setelah 1 tahun kepemilikan atas aset tersebut ya, ini berbeda antara yang non-depreciable fixed asset dan depreciable fixed asset. Oke, sekarang kita akan bahas dulu ya yang dan non-depreciable fixed asset ya. Nah, untuk yang non-depreciable fixed asset ya, pada saat tahun penjualan tersebut, ini mesti harus apa? Mesti harus menangguhkan setiap adanya keuntungan ataupun kerugian penjualan dari aset tersebut ya. Kenapa demikian? Kalau kita bicara mengenai mengenai laporan keuangan konsolidasi ya, sebagaimana yang kita pahami ketika kita membuat laporan keuangan konsolidasi induk dan anak perusahaan, induk dan anak perusahaan itu merupakan dianggap sebagai satu entitas. Sehingga apa? Nggak boleh mengakui adanya gain ataupun loss. Nah, tujuan untuk menangguhkan gain ataupun loss atas penjualan tersebut untuk mengembalikan ke nilai cost aset tersebut, ya. Nah, kemudian di tahun selanjutnya, ketika ya salah satu pihak memiliki, katakanlah gini ya, induk perusahaan menjual tanah ya kepada si anak perusahaan. Nah, tanah tersebut itu kan masih dimiliki oleh si anak perusahaan, masih belum dijual kepada pihak lainnya, ya. Nah, berarti ya dalam konteks laporan keuangan konsolidasi nggak boleh pengakuan adanya gain ataupun loss. Tapi kalau misalkan dari sisi laporan keuangan induk saja, ya boleh karena memang dianggap kalau kita melihat induk dan anak perusahaan ini kan entitas masing-masing, ya. Entitas secara individu, ya. Tapi seperti itu. Nah, kemudian di tahun-tahun selanjutnya ya kita akan mengadjust akun investment in S ya ini untuk mendefer ataupun menangguhkan adanya gain ataupun loss ya. Nah, nanti kita lihat contohnya bahwa untuk penangguhan tersebut di tahun-tahun selanjutnya ya kita akan membagi nilainya ya itu berapa porsi CI, berapa porsi NCI kalau transaksinya adalah upstream sales ya. Nah, ini sama ya, itu untuk menyatakan kembali ke cost-nya. Nah, ini baru ya, nanti pada saat penjualan ke pihak ketiga ya, ataupun ke entitas lainnya ya, baru boleh mengakui adanya gain ataupun loss yang sebelumnya ditangguhkan. Oke, nah kemudian kita akan tetap ya mengakui nanti di sini akun investment ya, atau nanti di sini ada investment in S dan NCI ya, apabila transaksinya itu adalah upstream sales ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Nah, di contoh ini ya, ada induk perusahaan namanya PAK ya, memiliki kepemilikan 90% kepemilikan SAN ya, yang diperoleh itu pada saat itu ya, cost sama dengan fair value-nya. Berarti dianggap nggak ada ekses. Kemudian di tahun 2011 ya, PAK menjual tanah kepada SAN dan mencatat adanya keuntungan sebesar 10. Di tahun 2 dari si anak perusahaan ya, itu dengan keuntungan sebesar 15. Nah, dalam intercompany transaction ya, berapa keuntungan yang dijual kepada pihak lain itu sebenarnya nggak penting, nggak perlu ya. Kenapa? Karena semuanya itu sudah diakomodasi di dalam laporan keuangan si anak perusahaan. Yang perlu diperhatikan itu adalah terkait dengan gain ataupun loss ya, intercompany sales-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah informasi atas perpindahan kepemilikan ya tanah ini kepada pihak lainnya. Nah, kenapa? Karena ketika ada perpindahan kepemilikan kepada pihak lainnya,
baru mengakui adanya gain ataupun loss yang sebelumnya ditangguhkan. Nah, sekarang ada spread income ya, punya San ataupun anak perusahaan di tahun 2011 sebesar 70, di tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebesar 80, dan tahun 2015 sebesar 90. Nah, kalau kita lihat di sini ya, terkait ada isu apa? Ada dua isu ya, terkait dengan intercompany transaction untuk yang PPE dengan tanah ya. Yang pertama adalah untuk income allocation, dan yang kedua adalah untuk jurnal eliminasi ya. Nah, untuk transaksi downstream ya, ini pengaruh adanya penangguhan ya, itu hanya berlaku untuk si CI saja ataupun si induk perusahaan saja. Makanya pada saat adanya informasi ya, income sebesar net income-nya S sebesar 70 ya, atau nanti kalau misalnya kalian ketemu dengan ekses ya, eksesnya ada amortisasi, itu nanti di situ kalian adjust ya untuk mendapatkan adjusted income ya, baru nanti di share itu berapa untuk CI, berapa untuk NCI ya. Kemudian nanti di sini baru untuk penangguhan kunti ya, kelihatan yang penangguhan 10 itu hanya untuk sehingga income from S itu sebesar 53. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua adalah terkait dengan oh ya, saya lupa. Sebentar. Tuh, saya ini lagi kurang bagus ya. Oke, Frisilia katanya mau merekod, silakan. Kalau enggak saya ini dia ulangi deh. Oke, ulangi. Tadi udah dibantu record sama Upi. Siapa? Tadi udah dibantu record pakai aplikasi sama UI, Pak. Oke, ya. Atau sudah bisa di-capture? Nggak apa-apa, Pak. Ya, kalau misalnya aja. Tadi udah ke-record kok pakai aplikasi. yang ini ya. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, yang ini udah belum ya? Ya, oke, lanjut aja ya. Oke, di tahun 2011 ya, yang terjadi kita melihat ada dua isu. Yang pertama adalah untuk income allocation, dan yang kedua adalah untuk jurnal eliminasi ya. Tadi untuk income allocation, karena transaksinya adalah downstream ya, berarti penangguhan keuntungan itu hanya berlaku untuk si P saja ataupun si induk perusahaan saja. Ini bisa terlihat ya pada saat income allocation, net income-nya S sebesar 70 di tahun 2011. Nah, ini kita alokasikan berapa ke P selaku induk perusahaan dan berapa kepada NCI. Nah, apabila kalian bertemu dengan soal yang menyajikan informasi mengenai adanya ekses, ya. Nah, untuk amortisasinya, ini tentunya akan mengurangi net income terlebih dahulu untuk mendapatkan adjusted income. Nah, adjusted income nanti baru dialokasikan berapa ke CI, berapa ke NCI. Tapi ingat, untuk penangguhan keuntungannya itu hanya berlaku untuk si CI saja. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua ya, kita membuat Membuat jurnal eliminasi untuk menangguhkan keuntungan atas penjualan tanah ya. Yaitu kita membuat jurnalnya gain on sale of land pada land sebesar 10. Oke, itu di tahun 2011. Sekarang bagaimana di tahun 2012 sampai dengan tahun 2015? Nah, di tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, kita lihat untuk income allocation terlebih dahulu ya. Nah, penangguhan keuntungan atas penjualan tanah hanya berlaku di tahun 2011. Di tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, ini tidak ada penjualan tanah dari
SUN itu kepada pihak lainnya. Sehingga ini ya sebenarnya masih ditangguhkan secara pencatatan laporan keuangan pencatatan untuk laporan keuangan konsolidasinya. Tapi bagaimana untuk income allocation? Untuk income allocation penangguhan tersebut tidak diberlakukan. Sehingga pada saat income allocation ya ini ya sudah kita dapatkan dari net income-nya SUN ya ataupun nanti kalau ketemu dengan adanya amortisasi ekses ya itu yang kita alokasikan berapa ke CI, berapa ke NCI. Oke, nah selanjutnya kita lihat untuk jurnal eliminasi di tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 ya. Nah, sebelumnya kita membuat jurnal eliminasi dengan gen gen. Nah, sekarang kita ganti dengan investment in SUN ya. Itu pada LAN sebesar 10. Jadi kita ganti untuk ininya, untuk untuk penangguhannya ya. Karena kalau kita lihat di sini seolah-olah tadi penangguhan adanya gen tersebut itu mengurangi investment in S ya. Harusnya nggak berpengaruh kan. Nah, tapi nanti di sini dalam konteks laporan keuangan konsolidasi ini seolah-olah dikembalikan ya berapa nilai investment in S yang sesungguhnya. Oke. Nah, kalau kita dengan menggunakan cost method, berarti investment in S-nya kita ganti dengan rated earnings. Ya. Nah, selanjutnya di tahun 2015, ketika ada penjualan tanah ya, tadi dibilang katanya keuntungan penjualan tanah dari SUN ke pihak lainnya sebesar 15. Nah, keuntungan sebesar 15 itu tidak kita gunakan informasinya dalam income allocation ataupun dalam membuat jurnal eliminasi. Kenapa? Karena keuntungan tersebut sebenarnya sudah diakomodasi di dalam laporan keuangannya SUN. Nah, sekarang kita akan lihat di sini dampaknya bagaimana untuk income allocation. Oh ya, untuk income allocation berarti nanti di sini kita akan tambahkan ya untuk CI-nya. Jadi pada saat ada income allocation ya, net income-nya SUN itu berapa ya. Nah, di sini kebetulan karena memang tidak ada ekses yang diamortisasi ya sudah langsung dialokasikan berapa ke PAK, berapa kepada NCI ya selaku NCI share atau NCI expense. Nah, kemudian untuk yang pengakuan gain ya ataupun realized gain ya atas penjualan tanah tersebut sebesar 10 ditambahkan ke dalam income-nya si PAK ya. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita lakukan ya untuk jurnal eliminasi. Jadi kalau secara jurnal ya nanti di sini investment in S pada gain on sale of land sebesar 10. Nah, ini untuk non depreciable fixed asset ya ataupun tanah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Gampang ya kalau menurut saya. Oke, silakan kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan terkait dengan tanah ya. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Ini kita akan lihat untuk yang depreciable fixed asset ya. Nah, sebenarnya mirip kalau di tahun pertama, cuma perbedaannya nanti pada saat di tahun-tahun selanjutnya ya. Jadi memang ya kita mesti harus melihat berapa gain ataupun loss ya atas intercompany sales dari depreciable fixed asset tersebut. Yang pertama kita mesti harus menangguhkan ya nanti di sini berapa keuntungan ataupun kerugian. Nah, cuma bedanya adalah ya karena ini merupakan depreciable fixed asset ya. Ini merupakan fixed asset yang dapat didepresiasikan, berarti karakteristik ataupun sifatnya ini kita akan mengikuti atas fixed asset tersebut. Sehingga ya gain ataupun loss itu kita akan amortisasi ya sesuai dengan masa manfaat dari fixed assetnya. Jadi kalau misalkan ada keuntungan penjualan atas fixed asset ya dari induk kepada anak sebesar 100, kemudian masa manfaat dari aset tersebut itu selama 5 tahun, berarti kita mesti harus
merealisasikan ya ataupun mengakui keuntungan ataupun kerugian itu per tahunnya sebesar 20 ya. Ini memang agak sedikit membingungkan di awal, tapi nanti kalian kalau misalnya memang sudah latihan ya, saya pikir ini mudah dipahami ya. Jadi sebenarnya ini merupakan materi yang paling mudah setelah UTS ya. Oke. Nah, itu kemudian nanti di sini kita juga akan mengakui berapa unamortized gain ataupun loss ya. Itu sebelum apa namanya? Sebelum aset tersebut dijual kepada pihak lainnya. Atau bisa saja ternyata sampai dengan masa manfaatnya berakhir itu tetap dimiliki ya oleh si anak perusahaan atas aset yang dibeli dari si induk perusahaan. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Perusahaan namanya Per ya, memiliki kepemilikan sebesar 80% di stock value-nya. Di tanggal 1 dengan keuntungan sebesar 30. Mesin ya, ini memiliki masa manfaat selama 5 tahun dari tanggal 1 Januari 2011. Kemudian SOP ya, itu dia melepaskan aset tersebut ya, itu sesuai dengan book value-nya pada saat akhir tahun kelima. Di sini diberikan tahun 2011 sebesar 70, tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebesar 80, dan 90 di tahun 2015. Nah, di tahun 2011 ya perhitungannya seperti ini ya, ada penangguhan ya keuntungan itu sebesar 30. Nah, di sisi lain ya, ini juga walaupun memang tidak dijual kepada pihak lain ya, itu penangguhan keuntungan tersebut itu menjadi luruh sesuai dengan sifat depreciable asetnya ya. Nah, artinya walaupun memang tidak dijual kepada pihak lain, ini mesti harus ada pengakuan keuntungan ya per tahunnya. Jadi ketika ada penangguhan keuntungan sebesar 30 ya, per tahunnya itu juga mesti harus ada pengakuan keuntungannya sebesar 6. Nah, ini transaksi downstream. Jadi penjualan dari induk kepada si anak perusahaan. Nah, di tahun 2011 adanya net income-nya SOP sebesar 70. Oke, kita alokasikan 80%-nya itu kepada si CI dan 20%-nya kepada NCI. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan treatment dari penangguhan keuntungan ya? Nah, penangguhan keuntungan sebesar 30 berarti akan bersifat mengurangi mengurangi income yang diperoleh oleh si Per dari SOP. Nah, tapi ada juga ya nanti di sini untuk pengakuan keuntungan sebesar 6. Jadi berapa income from SOP di tahun 2011? Sebesar 32 ya. Nah, ini bedanya dengan yang land. Kalau land itu dia tidak ada amortisasi atas penangguhan keuntungan ya, tapi di sini ada. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua untuk mengeliminasi jurang eliminasi ya. Jurang eliminasi yang digunakan di dalam kertas kerja di tahun 2011. Jurnal yang pertama ya, ini sama dengan jurnal yang land ya. Gain on sale of machinery pada machinery sebesar 30. Oke, tidak ada perbedaan kan? Nah, tapi di sini ya mesti harus membuat Membuat nanti di sini penangguhan bukan penangguhan ya istilahnya, pengakuan keuntungan ya sebesar 6. Nah, tapi di sisi lain kita ngapain sih istilahnya bikin accumulated depreciation pada depreciation expense. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika ya aset tersebut itu masih dimiliki oleh si anak perusahaan yang dibeli dari induk perusahaan, belum dijual kepada pihak lain, kita mesti harus mengakui adanya apa? Mengakui bahwa aset tersebut itu sesuai dengan cost-nya. Karena dalam konteks konsolidasi ini antara induk dan anak perusahaan adalah satu entitas. Oke ya. Nah, kalau saya kasih contoh nih misalkan di sini katakanlah tadi keuntungan sebesar berapa? Sebesar 30 ya atas intercompany sales-nya. Nah, ini misalkan P ya, ini dia menjual katakanlah machinery ya. Machinery senilai 100 kepada
kepada S ya. Nah, itu pada saat penjualan machinery, nilai buku di laporan keuangan P ya senilai 70. Contohnya seperti itu ya. Nah, sehingga keuntungan penjualan mesin ya, machinery dari P ke S sebesar 30. Nah, di pembukuan P ya akan dibuat jurnalnya adalah apa? Cash ya, itu sebesar 100, kemudian machinery itu sebesar 70 ya. Kemudian nanti di sini ada gain on sale of machinery ya. Itu sebesar 30. Nah, ini sebenarnya adalah gain on sale of machinery-nya itu yang kita tangguhkan ya. Kemudian di pembukuannya S itu akan dicatat machinery sebesar 100. Kemudian pada cash sebesar 100. Oke, sampai sini masih bisa dipahami ya. Nah, kemudian pada saat tanggal 31 Desember 2011 itu kan si S ya, pembukuannya S akan membuat jurnalnya depreciation expense ya. Itu sebesar berapa? Sebesar ini masa manfaat selama 5 tahun ya. Ini masa manfaat mesin itu 5 tahun. Oke, berarti ini kita akan depresiasikan per tahunnya tanpa nilai sisa ya, itu berarti 20. Ya kan? Kemudian nanti di sini accumulated depreciation itu sebesar 20. Itu di pembukuannya si S. Oke. Nah, seharusnya ya dalam konteks satu entitas ya, konsolidasi ya, seharusnya pengakuan depreciation expense ini nilainya berapa? Harusnya kan kembali ke cost-nya ya kan, depreciation expense itu harusnya kan 70, berarti nanti di sini 14 ya kan, kemudian nanti di sini accumulated depreciation itu sebesar 14 ya kan. Nah, berarti ya seolah-olah ya kita membuat jurnal koreksi ya. Nah, ini untuk tujuan jurnal eliminasi laporan keuangan konsolidasi ya. Konsolidasi. Oke, jadi istilahnya kita akan balikkan di sini accumulated depreciation sebesar 6 dan depreciation expense sebesar 6. Nah, ini juga digunakan sebagai pengakuan keuntungan. Ya, itu sebesar 6. Oke, Nah, itu kira-kira seperti itu penjelasan singkatnya. Mana ini ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, silakan dipahami dulu kalau misalnya memang masih ada yang bingung. Tapi saya yakin ini sebenarnya mudah ya untuk bisa dipahami. Apalagi kalian sebenarnya kalau anak STAN kan belajar di pertemuan pertama bukan hanya belajar untuk pertemuan pertama, tapi untuk 3 pertemuan yang akan datang tuh udah dipelajari ya. Jadi istilahnya saya hanya mengingatkan saja ataupun istilahnya sifatnya hanya semacam brainstorming jadinya. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan, berarti saya lanjutkan ya. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya.
Nah, kemudian kalau kita lihat ya di tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 ya, ini memang sedikit berbeda dengan non-depreciable fixed asset ya. Kenapa demikian? Karena nanti di sini adanya pengakuan keuntungan yang penangguhan keuntungan yang dilakukan di tahun 2011 ya. Kita amortisasi menjadi keuntungan. Nah, keuntungannya sebesar 6 ya. Nah, jadi kalau kita lihat pada saat income allocation ya, ini berarti di tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 untuk net income-nya SOP ya sebesar 80, kita langsung alokasikan nanti di sini 80%-nya kepada si CI dan 20%-nya kepada NCI. Baru nanti setiap tahun ya di sini ada pengakuan keuntungan sebesar 6. Ini akan menambah hanya kepada CI-nya saja. Tapi kalau nanti transaksinya adalah upstream ya, berarti yang 6 tersebut itu berlaku juga untuk NCI. Makanya nanti untuk income allocation ya sebaiknya memang diselesaikan ya sampai dengan tuntas baru dialokasikan berapa ke CI, berapa ke NCI. Nah, cuma nanti di sini ya untuk jurnal eliminasinya di tahun 2012 ya. Untuk jurnal yang pertama investment in S, accumulated depreciation, masonry ya. Ini merupakan informasi yang kita dapatkan di awal tahun ataupun dari akhir tahun sebelumnya ya. Nah, kita kenapa mesti harus membuat jurnal seperti ini? Ada masonry sebesar 30 karena istilahnya masih belum dijual kepada pihak yang lainnya. Kemudian ada accumulated depreciation sebesar 6. Oke, kemudian ada investment in SOP ya sebesar 24. Artinya yang masih belum diamortisasi sebesar 24 di awal 2012. Nah, untuk jurnal yang kedua, ini merupakan amortisasi atas penangguhan keuntungan di tahun sebelumnya. Berarti yang kita akui keuntungan di tahun 2012 sebesar 6. Accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 6 ya. Nah, seperti itu untuk jurnalnya. Nah, kalau 24 itu kita alokasikan ya sesuai dengan persentase kepemilikan CI dan persentase kepemilikan NCI. Nah, ini karena memang sampai dengan tahun 2015 ya, kepemilikannya itu masih tetap dimiliki oleh SOP. Berarti ya ini untuk tahun 2013 ya. Ini kan sebenarnya menggunakan data di awal 2013 ataupun di akhir 2012. Nah, sendiri 30 tapi yang sudah yang sudah diakumulatif depresiasikan ya, itu sebesar 12. Nah, ini gain ya atas tadi penangguhan keuntungan yang masih belum diamortisasi sebesar 18. Nah, kemudian nanti jurnal yang kedua yang 66 ini ya, ini merupakan nanti amortisasi atas keuntungan yang sebesar 6. Tahun 2014 ya, ini sisa yang masih belum dieksekusi ya ataupun belum diamortisasi itu sebesar 12. Tahun 2015 ya, ini yang masih belum diamortisasi 6 ya. Makanya nanti di sini sebenarnya accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 6 ya. Ini merupakan pengakuan keuntungan ya di tahun tersebut. Nah, ini apabila aset tersebut itu tidak dijual kepada pihak lain sampai dengan masa berakhirnya masa manfaat sampai dengan berakhirnya masa manfaat ya, itu tetap dimiliki oleh SOP. Nah, ini untuk yang depreciable fixed asset untuk transaksi yang downstream. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk yang transaksinya upstream ya? Nah, contohnya di sini ada PEL ya, memiliki kepemilikan 70% di Shuffle. Yang dimiliki itu pada saat kepemilikan ya, cost-nya itu sama dengan fair value-nya. Nah, di tanggal 1 Januari 2011 ya, Shuffle menjual mesin kepada PEL ya, itu dengan keuntungan sebesar 40. Mesin masih memiliki masa manfaat selama 5 tahun dari tanggal 1 Januari 2011.
PEL menggunakan mesin ya itu untuk untuk kepemilikan selama 4 tahun. Nah, namun ya selanjutnya si siapa di sini? Si PEL ya itu menjualnya kepada pihak lain ya dengan keuntungan, tapi di sini keuntungannya tidak diketahui, tapi ya istilahnya tidak menjadi kendala. Yang penting adalah adanya perpindahan kepemilikan ya atas mesin tersebut kepada pihak lain. Kemudian ada income-nya Shuffle ya, tahun 2011 sebesar 70, 80 dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dan 2015 sebesar 90. Oke, nah ini perhitungan di awal tahun ya. Memang istilahnya di awal, bukan awal tahun ya, pada saat terjadinya intercompany sales ya. Nah, pada saat terjadinya di tahun intercompany sales memang ada perhitungannya lumayan ya. Yang pertama adalah penangguhan keuntungan sebesar 40. Kemudian yang kedua adalah apa? Adalah pengakuan ya keuntungan atas amortisasi penangguhan keuntungan. Kalimatnya bingung ya. Jadi istilahnya amortisasi atas unrealized gain lah seperti itu ya, yang lebih mudah. Oke, jadi di tahun 2011 ya keuntungan dari si Shuffle ya itu sebesar 70. Nah, kalau yang transaksinya upstream ini masih mending diperhitungkan terlebih dahulu deh atas unrealized gain-nya sebesar 40 dan amortisasi atas unrealized gain sebesar 8. Baru hasilnya dialokasikan nanti kepada PEL sebagai controlling interest dan kepada non-controlling interest. Ya, jadi nanti di sini hasilnya untuk yang PEL sebesar 26,6 dan kepada NCI sebesar 11,4. Itu yang pertama kita eksekusi. Yang kedua ya, kita eksekusi untuk jurnal eliminasi untuk keperluan kertas kerja ya tahun 2011. Nanti di sini gain on sale of machinery sebesar 40 pada machinery sebesar 40. Selanjutnya accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 8. Jadi kalau kita lihat ya di tahun 2011 atau tahun terjadinya intercompany sales ya, dari sisi jurnal eliminasi untuk transaksi upstream itu dia sama dengan transaksi downstream. Oke. Nah, sekarang kita lihat di tahun 2012. Nah, di tahun 2012 ya, ini terkait dengan adanya amortisasi unrealized gain ya, berlaku baik untuk PEL ya ataupun CI dan untuk NCI. Berarti nanti di sini 80 ya, tambah 88 kalikan 70% dan kalikan 30%. Berarti ini bisa gunakan ya untuk Untuk income allocation ya, 61,6, kemudian NCI expense-nya atau NCI share sebesar 26,4. Nah, ini di tahun 2012 ya untuk jurnal eliminasi kertas kerjanya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya, kan yang sudah diamortisasi sebesar 8 ya. Nah, ini masuk ke accumulated depreciation ya, 8. Kemudian machinery itu karena masih dimiliki oleh siapa? Oleh si P ya. Oleh si siapa namanya? PEL ya. Oh, PEL ya. Oke, PEL berarti nanti di sini ya, machinery-nya 40 di kredit ya. Kemudian 32 yang masih belum diamortisasi ini kita alokasikan ya. Itu berarti berapa? 70%. Ini 70% ya? Oh ya. 70%-nya itu kepada Shuffle ya, berarti investment in Shuffle-nya 22,4 dan NCI equity ya di sini ya. NCI equity sebesar 9,6, kemudian accumulated depreciation-nya sebesar 8. Nah, itu berarti angkanya ini merupakan angka dari awal tahun 2012 ya. Walaupun memang kita eksekusi di tahun 2012. Kemudian baru ya nanti di sini amortisasi atas unrealized gain ya, accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 8. Oke, tahun 2013 seperti ini ya. Tahun 2014 juga seperti ini. Nah, tahun 2015 bagaimana ya? Tahun 2015 sebenarnya karena ini merupakan tahun terakhir ya, 1 tahun terakhir dari sisi masalah pengakuan keuntungan,
Untuk income allocation tidak ada perbedaan, baik yang dijual ataupun yang dimiliki sampai dengan masa manfaatnya berakhir. Makanya kita lihat di sini untuk income allocation ya, di tahun 2015 itu tidak ada perbedaan ya. Nah, ini cuma untuk jurnal eliminasinya di tahun 2015 ini menurut saya salah ya. Kenapa? Karena kan sudah dijual, artinya kan istilahnya dari sisi accumulated depreciation si aset tersebut ya, itu kan sudah hilang tuh sebenarnya. Jadi kalau menurut saya di tahun 2015 jurnalnya harusnya investment in Savel 5,6, non controlling interest 2,4, terus langsung ke gain on sale of machinery sebesar 8. Jadi nggak accumulated depreciation machinery ya, itu menurut saya salah. Menurut saya ya. Itu mudah-mudahan sih benar sih perhitungan saya perhitungan saya untuk transaksi yang seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya memang ternyata transaksinya misalkan ini ya, ada penjualan di tahun 2013 deh ya. Di tahun 2013 ini juga harusnya ya investment in Savel 16,8, non controlling interest 7,2 ya. Kemudian baru gain on sale of machinery sebesar 24. Seperti itu. Jadi enggak ada accumulated depreciation ataupun machinery ya, ataupun nanti di sini ada apa lagi ya, accumulated depreciation pada gain ya. Nah, itu kalau di tahun 2015 ini jadi membingungkan ya. Jadi cukup di tahun 2015 investment in Savel 5,6, non controlling interest 2,4 dan gain on sale of machinery sebesar 8. Nah, itu terkait dengan materi hari ini ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Mudah ya? Sekarang coba istilahnya ya, kita latihan, masih ada waktu, nanti kita bahas singkat saja ya. Mana nih? Oke, kita lihat untuk yang di modul. Kita kerjakan untuk latihan nomor 1, kemudian 2, 4, dan 5 ya. Oke, nomor 1 di sini pada tanggal ya 3 Januari 2018, P mengakuisisi 80% saham beredar ya, S untuk memegang kendali. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2018, P menjual tanah ke S dengan harga 120 juta. Tanah tersebut diperoleh P ya 5 tahun yang lalu dengan harga 80 juta. Pada akhir 2019 ya, tanah tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan harga 200 juta. Buatlah jurnal eliminasi terkait dengan penjualan tanah tersebut dengan menggunakan metode biaya pada tahun 2018 dan 2019. Gampang ya? Kita hanya bikin jurnal eliminasi. Kemudian yang kedua ya, pada tanggal 3 tanggal 3 Januari 2018 ya, P mengakuisisi 60% saham beredar S untuk memegang kendali. Pada tanggal 1 Juli 2018, S menjual tanah ke P dengan harga 230 juta ya. Tanah tersebut diperoleh S dengan harga 200 juta rupiah. Pada akhir 2019, tanah tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan harga 280 juta. Diketahui net income S pada 2018 dan 2019 adalah 100 juta dan 150 juta. Buatlah jurnal eliminasi terkait dengan penjualan tanah tersebut pada tahun 2018 dan 2019. Dan buatlah jurnal eliminasi terkait dengan bagian NCI dan pendapatan dari S tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan metode ekuitas. Kemudian yang nomor 4 ya, P memperoleh kendali atas S dengan memegang 75% kepemilikan S pada awal 10 Januari 2017 ya. Pada tanggal 3 Januari 2018, S menjual peralatan kepada P seharga 200 juta. Peralatan tersebut diestimasi masih mempunyai masa manfaat selama 4 tahun. Dan book value peralatan pada saat dijual adalah 220 juta.
buatlah jurnal eliminasi terkait dengan transaksi peralatan di tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan metode ekuitas ya. Yang kelima ya, P memperoleh kendali atas S dengan memegang 90% kepemilikan S pada awal 10 Januari ya 2017. Kemudian pada tanggal 3 April ya 2018, P menjual peralatan kepada S seharga 400 juta. Peralatan tersebut diestimasi masih mempunyai masa manfaat selama 5 tahun dan pada saat penjualan mempunyai nilai buku sebesar 320 juta. Diketahui net income-nya S pada 2018 dan 2019 adalah 100 juta dan 150 juta. Buatlah jurnal eliminasi terkait dengan transaksi ya, peralatan, kemudian NCI dan income from S di tahun 2018 dan 2019 harusnya dengan menggunakan metode ekuitas ya, bukan metode biaya karena nanti di sini ada income from S ya. Ini kalau misalkan pendapatan dari S berarti kalau dengan menggunakan metode biaya hanya dividen income saja ya. Oke, kira-kira itu selesai nggak 20 menit? Mudah-mudahan selesai ya, karena singkat-singkat. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Mana tadi mana?
Oke, kita bahas ya. Yang nomor 1 gimana jurnalnya? Gampang kan? Nomor 1 gimana jurnalnya? Gain on sale of land pada land, Pak. Oke, itu 40 juta ya. Yang tahun 2018 ya. Kemudian yang tahun 2019-nya RE pada gain on sale of land ya, sebesar 40 juta. Oke, sama? Oke, kemudian yang nomor 2 gimana? Yang nomor 2 itu dicari apa? Suruh dicari ini jurnal eliminasi terkait dengan penjualan tanah tahun 2018 dan 2019 serta jurnal eliminasi terkait dengan bagian NCI, kemudian income from S ya. Oke, jadi tahun nomor 2 itu gain on sale of land, benar ya? Pada land sebesar 30 juta. Kemudian ini transaksi adalah transaksi yang transaksi upstream ya. Oke, transaksi upstream berarti di tahun 2019-nya gimana? Ini dia dijual kepada ini enggak? Pada akhir 2019 tanah tersebut dijual kepada pihak ketiga ya. Oke, berarti gimana? Tahun 2019 investment in S 18 juta, kemudian NCI sebesar 12 juta ya. Pada gain on sale of land sebesar 30 juta. Sama nggak? Sama, Pak. Sama ya. Kemudian sekarang kita untuk untuk CI sama NCI ya. Untuk income-nya ini, income from S di tahun 2018 42 juta. Sama nggak? Dan NCI-nya 28 juta. Sama, Pak. Sama ya. Terus tahun 2019 ya. Tahun 2019 CI-nya porsinya 108 juta dan NCI-nya 72 juta. Sama nggak? Sama, Pak. Iya, Pak. Oke. Kemudian ya nanti saya kasih nih lembar ininya pengerjaannya. Kita masuk ke soal 4 ya. Oke, soal 4 ini yang ditanyakan adalah apa di sini? Buatlah jurnal eliminasi terkait dengan transaksi peralatan
tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan metode ekuitas ya. Berarti apa di sini? Loss ya. Apa Iya. berarti nanti di sini equipment pada loss on sale of equipment ya sebesar 20 juta. Expense pada accumulated depreciation sebesar 5 juta. Sama nggak? Sama, Pak. Sama. Sama ya. Oke, terus tahun 2019 ini transaksinya apa? Downstream atau upstream? S menjual peralatan kepada P, berarti upstream ya. Iya. Berarti gimana? Tahun 2019 equipment 20 juta, investment in S 11.250.000 ya. NCI 3.750.000 dan accumulated depreciation 5 juta. Dan depreciation expense pada accumulated depreciation 5 juta. Sama nggak? Sama, Pak. Sama ya. Oke, berarti bisa semua. Sekarang yang nomor 5 ya. Nah, ini nomor 5, ini mesti harus hati-hati karena penjualannya itu dilakukan di tanggal 3 April 2018 ya. Jadi di tahun tersebut itu nggak semua 1 tahun ya, berarti hanya 9 bulan. Oke, berarti di sini katanya dimintanya buatlah jurnal eliminasi terkait dengan transaksi peralatan bagian NCI dan pendapatan dari S di tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan metode equity ya. Oke, berarti kita hitung gain on sale of equipment-nya terlebih dahulu sebesar 80 juta. Masa manfaat dari equipment-nya itu selama 5 tahun ya. Amortisasi gain per tahunnya harusnya berapa? 16 juta. Cuma untuk amortisasi gain di tahun 2018 sebesar 12 juta. Jadi di tahun 2018 jurnalnya gain on sale of equipment pada equipment sebesar 80 juta, kemudian accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 12 juta. Sama nggak? Sama, Pak. Sama, Sama Pak. ya. Kemudian tahun 2019 ya, nanti di sini berarti di sini rated earnings kok rated earnings sih karena ini ya. Ini kalian menggunakan metode biaya atau dengan menggunakan ini equity ya. Kalau equity berarti investment in S ya, itu sebesar 68 juta, kemudian accumulated depreciation itu 12 juta, dan equipment ya, sebesar 80 juta, kemudian accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 16 juta. Sama? Sama nggak? Rama udah selesai, Rama? Udah sih, Pak. Oke, sama nggak jawaban kamu? Tadi yang nomor nomor 5 ya, Pak? Yang nomor Oke, nomor 5 gimana? Yang Bener. Yang tahun 2019 jurnalnya. Investment in S 68 juta, accumulated depreciation 12 juta, equipment 80 juta. Terus accumulated depreciation pada depreciation expense 16 juta. Sama itu nggak? yang 2019 tadi yang realized profitnya ACC Depre pada depreciation expense 16. Sama ada NCI expense, NCI equity. Ya. Oke. Terus tahun 2018 berapa ini income allocation untuk CI dan NCI? Yang 2018 tuh NCI-nya 32 ya, Pak? 32 dikali 10, 3,2. 3,2 yang buat NCI. Masa 3,2? Kan ini transaksinya apa? Transaksinya ya downstream kan?
Iya. ya kan? Kalau Iya. transaksi downstream mempengaruhi NCI nggak? Enggak, Bang. Enggak. Jadi net income-nya S berapa? 2018 100. Hmm. Kemudian berarti nanti di sini alokasi dulu nggak kepada CI sama NCI? Iya, Pak. Oke, jadi gimana? Alokasi ke CI-nya berapa, ke NCI-nya berapa? Alokasi ke CI-nya berarti 10% ya, Pak? Kepada NCI itu 10%. NCI, iya NCI. Kepada NCI-nya 10%, 10% kali 100 juta berapa? 10, Pak. 10. Berarti NCI-nya berapa dapat income allocation? NCI expense-nya dapat 10 juta ya. Iya, iya. Untuk CI-nya, oke, untuk CI-nya berapa? Berarti 90, Pak. 90%-nya. Oke, 90% berarti dikali berapa? 100 juta ya? Iya. Ya, dapat 90. Terus di situ kan kita mesti harus ada penangguhan apa? Ada penangguhan keuntungan kan? Keuntungan realized profit ya. Unrealized ya. Oke, berapa? Berapa unrealized gain-nya? Yang di 2018 itu 80, Pak, berarti. 80. Itu sebagai penambah atau pengurang? Pengurang, Pak. Pengurang. Oke, sebagai pengurang ya. Karena ya. Oke, terus ada realized gain di tahun 2018 berapa? Realized gain-nya itu 12, Pak. Oke, 12. Jadi gimana? Kamu tadi 12, 90 kurangi 80 tambah 12, jadi berapa? 90 kurang jadinya 90 kurang 80. 90 kurang 10 tambah 12, 22, Pak. 22 ya. Berarti iya 22. Kompromisnya berapa? Iya. Kompromisnya sebesar 2. Oke, halo. 2 ya. 22, Pak. Iya. Oke. Terus di tahun 2019 nih sekalian, net income-nya berapa? Punya S. Net income punya S 2019 itu 150. 150 juta dialokasikan ke CI. Berarti 90%-nya 135. 135. Kepada NCI berapa? 15, Pak. Oke, terus untuk yang CI-nya itu ditambahkan lagi nggak dengan realized gain? Ditambah, Pak. Tambahkan lagi itu. Oke, realized gain-nya berapa? Oke, realized gain-nya berapa? Berarti tadi 80 lagi 16, Pak. 16. Itu ditambahkan atau mengurangi? Ditambahin berarti. Jadi berapa alokasi untuk income from S-nya? Berarti tadi 135 tambah 16 151. Oke, berarti bisa ya, Rama ya? Semoga, kan? Pak. Ya, jadi sementara ini dulu ya. Ya, jadi oke, semoga untuk yang teman-teman yang lainnya juga bisa semua ya. Farhan, kau baru bangun? Enggak ya. Oke, untuk teman-teman yang lainnya mudah-mudahan bisa minimal konsepnya seperti apa, karena nanti minggu depan kita bahas untuk yang kertas kerjanya ya, baik yang equity ataupun yang cost method ya. Ini nanti jawaban insya Allah saya share untuk yang nomor 1, 2, 4, dan 5 ya. Terus satu lagi harusnya ada soal 6, silakan dikerjakan ya. Nanti waktunya 30 menit di Google Classroom ya. Jadi untuk menuntaskan supaya mumpung masih hangat ya apa yang kalian pelajari hari ini ya. Itu saja, berarti nanti ketemu lagi hari Rabu. Kita mau pertemuan di hari Rabu untuk Frisilia ya. Kalau bisa hari Senin lagi jamnya sama seperti jam ini ya, untuk mengganti hari Rabu. Karena Kamis Jumat saya mau fokus untuk di koreksi UTS ya. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan nomor 6, nanti upload di Google Classroom. Nanti saya juga kasih itunya.
kasih link, bukan linknya ya, apa namanya, perintahnya ya, petunjuknya. Berarti ya itu saja. Sementara saya nggak banyak-banyak ya, minimal kalian ngerti dulu konsepnya, baru kita eksekusi nanti di kertas. Pertemuan kita hari ini mudah-mudahan menyenangkan, walaupun tadi saya banyak ngomong ya, 1 jam lebih. Tapi mudah-mudahan itu bisa menambah insight bagi teman-teman semua dan teman-teman bisa lebih semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kesehatan selalu ya. Kalau kumpul-kumpul jangan berkerumun ya, maksimal 4 orang lah, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Dan tempatnya istilahnya kalau bisa di tempat terbuka atau tempat yang memang jarang orang kunjungi ya. Oke, selamat sore, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.